Menteri Dalam Negeri yang pastinya jumlah kelurahan kami Tito Karnavian menegaskan pentingnya sistem keamanan lingkungan Siskamling untuk menjaga stabilitas keamanan di berada daerah. di kelurahan. Hal ini disampaikan Mendagri Tito saat mendatangi Siskamling di Kelurahan Bantar-Bantaring, Kecamatan Rapocini, Kamis, 11 September 2025, malam. Tito Karnavian didampingi Wali Kota Makassar Munafi Arifudin, Sekda Andi Zulkifli dan Camat Rapocini Amin. Kata Tito, posko Siskamling yang berjalan konsisten akan menjadi benteng pertama dalam mencegah potensi gangguan keamanan. Kalau sudah ada aksi membakar, merusak, dan menjarah, itu tidak bisa ditoleransi. Karena itu, sistem Poskamling harus berjalan terus. Kalau sistemnya jalan, semuanya akan aman, ujar Tito. Menurutnya, pengamanan berbasis masyarakat bukan hal baru. Posko Siskamling sudah hadir sejak lama, namun perlu diefektifkan kembali untuk memaksimalkan keamanan dan stabilitas daerah. Keunggulan Siskamling ini karena berasal dari masyarakat sendiri. Mereka tahu siapa warganya, siapa pendatang, dan bisa lebih cepat melapor jika ada yang mencurigakan, jelasnya. Ini lebih dekat dan lebih cepat dibanding harus menghubungi aparat yang mungkin tidak mengenal wilayah tersebut, tambah Tito berharap setiap RT dan RW di Makassar memiliki Poskamling. Kalau masyarakat kompak, orang yang berniat jahat akan berpikir dua kali, tegasnya. Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafi Arifudin menyampaikan sudah memberikan instruksi hingga ke tingkat RT dan RW untuk menghidupkan kembali Siskamling. Kita sedang mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan. Warga harus jadi garda terdepan karena mereka yang paling mengenal daerahnya. Poskamling bukan hanya tempat menjaga keamanan, tapi juga sarana mempererat persaudaraan, kata Munafi. Ia menambahkan, pembangunan Poskamling akan dilakukan bertahap. Kemudian mereka tugasnya itu adalah mendeteksi kerawanan yang ada di tingkat RT dan kelurahan. Mereka ketika ada kerawanan di tingkat RT dan RW itu mereka akan melaporkan di posko induk ini. Akhirnya nanti akan ditindaklanjuti karena kita bersama-sama dengan Tripilar di sini yang tingkat kelurahan ada Pak Babinsa, ada Babin Kaptipmas bersama-sama dengan FKPM untuk menindaklanjuti laporan-laporan kerawanan yang ada di tingkat RT dan RW. Berarti 24 jam di sini Pak Dik? Jadi kalau poskonya di sini itu secara efektif itu pada pukul 19 ya 19.30 setelah salat Isya sampai dengan larut malam. Jadi pada saat terjadinya demonstrasi yang anarkis itu kami melaksanakan posko selama 24 jam. Jadi kami bagi 3 shift yang ada di semua kelurahan sekecamatan Rapocini. Ya, ini edaran kita sudah turun di semua tingkatan untuk membentuk RT Siskamling. Kita lagi mencoba untuk bagaimana mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan ini, di mana yang bertanggung jawab adalah masyarakat ada di setempat, masyarakat yang bisa mengidentifikasi siapa orang-orang yang ada di daerahnya, masyarakat yang tahu kemana ketika ada terjadi sesuatu, masyarakat yang bisa memberikan informasi-informasi tentang yang detail terhadap daerahnya. Ini yang kita harapkan sehingga sistem keamanan ini bisa merekatkan masyarakat yang ada di wilayah itu. Bukan hanya menjaga keamanan secara internal, juga menjaga keamanan secara eksternal. Bagaimana Pak pembangunannya di setiap RT? Kita akan lihat ada beberapa yang sudah jadi, ada juga yang masih menumpang, tetapi selalu harus ada wadah untuk tempat bertemu dan berkumpul dan berdiskusi. Bukan berkumpul lalu masing-masing main handphone gitu kan. Artinya tidak ada pola komunikasi yang terjalin di situ. Nah, itu kita mau ini adalah sarana juga untuk lebih mempererat persaudaraan yang ada di warga, terutama orang-orang yang baru datang ke warga itu untuk bisa membaur lebih cepat di tengah-tengah masyarakat. Pak Menteri kan turun langsung ke Makassar, artinya Makassar jadi perhatian. Sebenarnya dari gambaran atau perspektifnya pemerintah pusat itu stabilitas di Makassar seperti apa Pak? Sebenarnya melihat dengan ada kejadian itu akan dikombin seperti itu yang terjadi di seluruh tingkatannya gitu loh. Nah, dengan ada anomali seperti itu, apakah semuanya sampai di bawah-bawah seperti apa? Dan menurut saya mereka akan punya pandangan dan penilaian sendiri terhadap Makassar. Dan ya, alhamdulillah Makassar masih kondisinya sangat baik saja. Ya.
Nggak bisa. Ya. Di PRT terbakar, di Kediri kantor bupatinya habis. Gimana mau kerja maksimal? Uangnya habis buat bangun lagi ya, bukan untuk buat sekolah segala macam. Kira-kira itu. Penyelesaian seperti apa dan efektivitasnya seperti apa, Pak? Itu sebetulnya adalah rekonsiliasi lama sekali. Sistem mengamankan oleh lingkungan sendiri Surakarta pengamanan dengan upaya sendiri semua. Pertama, kalau saya ceritakan sejarahnya ada. Di Inggris pun juga ada namanya sistem tithing. Tithing itu dibentuk oleh masyarakat untuk mengamankan masyarakat. Setiap 10 keluarga, setiap 100 keluarga namanya reward, setiap 1000 keluarga namanya shire. Nanti yang memimpin namanya shire, disebut sheriff. Kita pun juga ada di Jawa dulu namanya Jagabaya, sebelum ada polisi dan lain-lain. Jadi sistem ini dari dulu sudah lama berkembang di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu cukup banyak ya. Meskipun ada lembaga resmi pengaman penegak hukum dan menjaga keamanan penegak kepolisian, ada teman-teman TNI ataupun yang lain. Tapi upaya-upaya Surakarta ini juga baik memiliki keunggulan. Keunggulannya dia berasal dari masyarakat sendiri. Mereka mengenal daerahnya, mengenal orang-orang yang di lingkungan itu. Di RT kan sudah saya kenal. Kalau ada orang asing masuk, apalagi kalau orang itu mau berbuat buruk, dia bisa tanya. Kan ada dulu istilah wajib lapor 24 jam. Tingkat RW sama, RW saling kenal, yang tahu wilayah itu adalah masyarakat daerah itu sendiri. Sampai tingkat kelurahan, tingkat desa. Nah, jadi dengan adanya sistem seperti ini, selain juga memberikan rasa aman dari masyarakat lebih baik karena dilayani oleh orang yang dikenal. Di samping itu kan jumlah aparat keamanan kan kadang-kadang nggak cukup dibandingkan luas wilayah Indonesia yang luas ini. Nah, kemudian kalau seandainya juga masyarakat kompak, orang-orang yang mau berbuat jahat, mencuri segala macam, mau berbuat onar di daerah itu, pikir juga kalau masyarakatnya kompak. Kemarin seperti kasus di Bekasi itu mau ada yang mau kelompok yang mau bakar segala macam, tapi masyarakat kemudian melakukan proteksi daerahnya di kompleknya, lari. Kemarin Ya nggak tahu di Bekasi ya. Nah itu. Pak, dengan kehadirannya di Makassar, melihat penjelasan tadi, menilai bagaimana pos di Makassar ini? Ya tadi ada pos yang sudah memang berjalan, pos yang ini ada juga yang dulunya ada tapi kemudian tidak aktif. Nah, yang tidak aktif ini yang dulunya ada, itu diaktifkan kembali. Bila perlu dibangun yang baru, dibuat sistem yang rapi, dan kemudian tantangan utamanya nanti adalah pada waktu mau mulainya. Ya biasa masyarakat belum terbiasa toh. Tapi kalau sudah terbiasa jalan, kemudian ada yang curiga, melapor mana yang paling dekat lapor sama pos. Meskipun saya tahu di wali kota ada sistem monitoring juga, di Polda, Polres, Tabes ada sistem monitoring juga. Tapi kan mungkin nggak kenal, harus telepon. Tapi kalau di pos dekat rumahnya, dia bisa langsung menyampaikan ini ada orang mencurigakan misalnya gitu. Itu lebih gampang, lebih dekat, dan dia udah kenal dengan orang yang ada di pos itu. Kira-kira seperti itulah. Pak, targetnya seperti apa, Pak? Pendirian pos kamling ini di seluruh Indonesia bisa didirikan sampai kapan? Ya bertahap ya, terus menerus. Kita harapkan semua setiap RT itu ada posnya. Berarti Pak, setiap RT, setiap RW, setiap kelurahan, setiap desa ada. Pak, malam ini melihat bahwa di pemerintah Kota Makassar sudah menjalankan ini sesuai dengan arahan Pak Mendagri. Ya, 2 kali saya melihat, satu tadi di Panakukang, di Minapina,
janganlah untuk bisa berbuat, Pak. Biasanya nanti yang sulit itu awalnya bagi yang belum aktif ya, awalnya aja. Tapi jangan ditangkap, habis itu mungkin mati. Kasus kita, kasus itu hati-hati. Terakhir mungkin kalau benar kita boleh foto pemadam motor, tetapi dia 3 roda. Jadi disampaikan di tempat ini minimal 1 atau 2. Jadi ketika ada terjadi kebakaran di sekitar Kelurahan Bantamantai itu cepat ditangani oleh pemadam motor kami. Ini jadwal posko yang ada. Selanjutnya kami tetap mengontrol Pak Mendagri. Jadi kami ada checklist bagi teman RT RW yang tidak ada daftar poskonya Pak, bukunya. Di sini dia harus tulis. Setelah 1 minggu kami ambil, Senin kami checklist lagi untuk intens dalam jaga posko. Mungkin gambaran singkat kami terkait wilayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembakar itu ada pasalnya. Penjara itu sama dengan pencurian, kekerasan. Sama, turas. Itu ada turas surat. Tidak. Nah, jadi inilah pentingnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak di tempat ini sudah diaktifkan, sudah aktif, terus aktifkan, dan mudah-mudahan bisa menjadi model bagi daerah lain di Kota Makassar. Tadi sudah saya sampaikan kepada para bupati se-Sulawesi untuk semuanya hidupkan kembali. Nanti kita akan cek. Setelah itu kami pun Mendagri semua eselon 1-nya bergerak ke seluruh provinsi untuk mengaktifkan seluruh Indonesia. Terima kasih banyak Pak Bayin. Terima kasih banyak Bapak Camat, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.